di Madura saja, kebetulan dapil saya Madura. Jadi kayak kemarin program vaksinasi itu sangat kesulitan kita mengajak masyarakat berpartisipasi untuk bervaksin. Karena memang satu dibilang nanti setelah vaksin meninggal. Ketika sebelum divaksin itu kan kita dicek kesehatannya. Jadi tidak apa ya, tidak semerta-merta langsung divaksin. Jadi memang kayak kemarin juga penyemprotan desinfektan oleh Angkatan Laut menggunakan udara. Itu bilang gara-gara itu banyak yang meninggal, ini kan nggak masuk akal juga. Ya. Apakah UU ITE ini sudah efektif atau malah justru menjadi sih Mas, karena banyak sekali pendapat yang bahwa UU ITE ini menjadi pasal karet dan juga UU ITE ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak simpang siurnya di kalangan masyarakat. Bagaimana menurut Mas Imran sendiri? Oke, selamat malam teman-teman sahabat berita. Berjumpa kembali di program Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Pada episode ke-80 ini, Sobat Bercerita akan ditemani oleh saya, Novita Kristiani, selama 1 jam ke depan, insya Allah. Dan dengan topik diskusi kita malam ini yaitu ancaman hoax terhadap pertahanan nasional. Teman-teman, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berjuang melawan hoax atau informasi palsu atau bohong. Meski umumnya hoax bertujuan untuk having fun aja atau humor, namun hoax juga sering dijadikan bahan alat propaganda untuk tujuan politis. Nah, hal ini yang sering terjadi, hoax digunakan untuk melakukan pencitraan atau sebaliknya menyerang seseorang atau kelompok, dan tidak jarang hoax juga digunakan untuk melawan kebijakan pemerintah. Contohnya seperti saat ini yang sedang terjadi dan gencar-gencarnya akhir-akhir ini, yaitu program vaksinasi. Menurut sumber data Kominfo, sebaran hoax seputar COVID-19 mencapai 5.371 per 11 Januari 2022. Sementara per 18 Januari hari ini 2022, angka penyebaran hoax seputar COVID-19 menjadi 2.568. Meskipun menurun, tetapi angka tersebut masih relatif tinggi. Dan jika tidak dilawan, tentu hoax ini akan menyesatkan dan juga dapat mengancam stabilitas negara, teman-teman. Nah, sebetulnya apa saja dampak hoax terhadap masyarakat dan bagaimana bahaya hoax mengancam pertahanan nasional? Kemudian bagaimana strategi pemerintah melawan hoax tersebut? Nah, pada saat ini, pada malam hari ini yang sangat luar biasa, beberapa pertanyaan tersebut akan kita diskusikan bersama narasumber kita, yaitu Mas Imran Amin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra. Dan Komisi 1 sendiri selain mitra dari Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri, juga merupakan mitra dari Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran. Jadi kita ketahui ini lembaga tersebut sangat erat kaitan dengan isu. Oke, terima kasih. Mas Imran, terima kasih telah bergabung bersama berita malam ini. Siap, sama-sama. Lagi di mana ini, Mas? Ini kebetulan lagi di rumah, baru pulang dari kantor tadi. Jadi menyempatkan diri untuk undangan virtual ini sebentar, nanti lanjut ada agenda lagi. Jadi mungkin saya mohon maaf takut tidak bisa maksimal dalam menjawab karena memang waktunya mungkin tidak memungkinkan. Oke, Tami, terima kasih sudah menyempatkan dan menyapa teman-teman baru.com malam hari ini dalam program Bercerita. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, baiklah, langsung ke pertanyaan ya Mas, karena banyak sekali pertanyaan dan juga titipan dari teman-teman, dan juga teman-teman yang ingin berkomentar atau berpendapat bisa ditulis di kolom komentar. Menurut Mas Imran, ini bahaya atau ancaman yang ditimbulkan dari maraknya berita bohong atau hoax dan distorsi informasi ini seperti apa, Mas? Jadi bahaya atau ancaman yang ditimbulkan dari maraknya berita bohong atau hoax dan distorsi informasi ya, itu sebenarnya sangat berdampak di tengah-tengah masyarakat, karena memang pada saat ini yang kita kerjakan masih offline sepenuhnya ya, masih online sepenuhnya, masih online sepenuhnya, jadi belum tatap muka secara langsung. Jadi memang yang kita kerjakan adalah gadget atau teknologi
ya di mana teknologi itu munculkan informasi yang cuman yang kita sayangkan kenapa tidak muncul suatu komunikasi. Jadi memang di situ dapat apa memecah belah bangsa, masyarakat, dan rusaknya moral dan terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat. Dan muncullah perdebatan antara masyarakat yang pro dan kontra, bahkan ada yang bisa kita tarik sampai sekarang cebong kampret aja belum kelar gitu. Ya di situ yang memang sangat merugikan kita bersama. Jadi begitu. Selain motif politik, kira-kira motif apa lagi Mas yang paling banyak melatar belakangi pelaku berita bohong atau hoax atau distorsi informasi tersebut? Jadi motif ya. Iya betul. Motif memang jadi kita bisa lihat ada apa macam-macam motifnya. Ada yang memang sengaja dia membuat berita itu seperti apa hanya ikut-ikutan ingin eksis, mencari eksistensi, terus profit oriented, terus bisa ke arah provokasi atau bahkan ke arah propaganda. Jadi memang eh, pengguna sosmed ini, sosial media atau media online ini sebenarnya kita juga harus dituntut secara dewasa dalam menyikapi suatu persoalan atau berita-berita yang ada di baik online, media online maupun sosial media. Jadi kayak tempo hari ini sangat sangat menarik juga hoax terkait vaksinasi, terkait vaksin. Nah, itu kan banyak beredar tidak hanya di apa di Madura saja, kebetulan dapil saya Madura. Jadi kayak kemarin program vaksinasi itu sangat kesulitan kita mengajak masyarakat berpartisipasi untuk bervaksin. Karena memang satu dibilang nanti setelah vaksin meninggal, terus lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya ketika sebelum divaksin itu kan kita dicek kesehatannya. Jadi tidak apa ya, tidak semerta-merta langsung divaksin. Jadi memang kayak kemarin juga penyemprotan disinfektan oleh Angkatan Laut menggunakan udara. Itu bilang gara-gara itu banyak yang meninggal, ini kan nggak masuk akal juga. Gitu. Jadi memang kita harus lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan mencari informasi. Mari jangan lupa, yang terakhirnya kadang nggak mau komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Mencari tahu, bertanya kepada ahlinya atau lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya jarang sekali muncul komunikasi untuk mencari suatu kebenaran. Itu muncullah suatu hoax yang sangat merugikan kita juga. Jadi kita minta kedewasaan para saudara-saudara juga dalam pemanfaatan teknologi. Jadi seperti itu. Baik, jadi harus diimbangi dengan melek digital, literasi digital, dan juga harus memvalidasi ulang gitu ya Mas ya, informasi-informasi yang sangat tidak. Oke, Mas Imron sendiri kan berlatar belakang hukum gitu. Seperti apa sih Mas payung hukumnya menurut pandangan Mas Imron sendiri sejauh ini? Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum sudah memiliki instrumen untuk mengangkat penyebaran hoax, atau kalau sudah ada seberapa efektif Mas instrumen tersebut bekerja? Jadi instrumen itu sangat efektif ya. Kalau menurut saya sangat efektif karena ada ITE, di sini juga ada pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu ITE, yang berbunyi, ini bisa kita cari sendirilah pengembangannya. Jadi maka dari itu kita juga harus harus mengetahui sejauh mana perkembangan undang-undang kita. Kadang kan kita hanya diberi kebebasan berekspresi, diberi kebebasan berpendapat, tapi di situ tidak tidak mengukur sejauh mana yang dia bicarakan sampai ke arah fisik. Terlepas kemarin, mohon maaf ya, walaupun saya di Gerindra, sekarang presidennya Jokowi, tapi kita harus tetap menghormati dan menghargai karena itu adalah pemimpin negara kita. Nggak boleh mentang-mentang kita tidak sepaham dengan Pak Jokowi, terus kita yang kita kritik sampai ke arah fisik yang di luar ranah yang harus kita awasi bersama. Yang sebenarnya yang harus kita kritik adalah pola kerja, bagaimana pengawasan, apalagi DPR ini adalah pengawasan. Jadi itu yang sangat kita sayangkan bersama. Tapi memang ya inilah dinamika yang ada gitu loh.
kita juga harus mampu menyikapi dan kita harus bersikap dan berpikir dewasa dalam menanggapi suatu permasalahan. Kan karena banyak juga yang sekarang tiba-tiba dia dangdom-dangdom di sosmed, di IG atau di Facebook rata-rata ya. Ketika dia dijerat hukum undang-undang ITE, ya dia nggak bisa berkutik apa-apa, kasihan juga kan gitu loh. Silakan Anda berekspresi, silakan Anda mengeluarkan pendapat, tapi saya rasa sebijaksana mungkin dan sedewasa mungkin. Yang kita awasi bersama di sini adalah kinerja pemerintah dan DPR, baik legislatif, yudikatif. Nah itu kan dan lain sebagainya, itu benar-benar harus kita awasi bersama, bukan malah kita karena memang pemahaman terkait UU ITE ini bagi saya masyarakat belum menyeluruh dalam memahaminya. Jadi banyak yang kena undang-undang ITE, jadi begitu nggak? Jadi sangat kasihan banget gitu loh. Dan apakah UU ITE ini sudah efektif atau malah justru menjadi sih Mas, karena banyak sekali pendapat yang bahwa UU ITE ini menjadi pasal karet dan juga UU ITE ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak simpang siurnya di kalangan masyarakat. Bagaimana menurut Mas Imran sendiri? Gimana? Maaf, gimana? Jadi apakah UU ITE ini betul-betul efektif karena banyak sekali info-info bahwa undang-undang akhirnya malah jadi pasal karet gitu. Masih sangat banyak belum dipahami oleh masyarakat gitu, dan bagaimana cara mensosialisasikan agar undang-undang ini bisa oleh masyarakat. Ya, jadi agar masyarakat juga memahami terkait apa sih itu UU ITE. Jadi program ada dari DPR, khususnya Komisi 1 bekerja sama dengan Kominfo, itu melakukan sebuah webinar yang terkait yang dimana judulnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di situ juga kita sering menyampaikan bahwasanya seperti apa kalau kita berekspresi yang berlebihan sampai terus batasnya mana kita harus boleh kita komentari itu sejauh mana dan seperti apa. Sebenarnya itu sudah sangat jelas, dan ada juga yang mengatakan pasal karet, pasal ini karena memang kenapa? Karena ketika kena hukum ITE dia bilang ini tidak sesuai dengan demokrasi. Dan satu pertanyaan saya, kita adalah negara dan punya adat ketimuran. Kalau kita bablas, saya rasa kita melanggar Pancasila juga. Orang mengatakan ini kita membela Pancasila, tapi kita demokrasinya terbablas gitu loh. Demokrasi yang dia nggak mengukur bahwasanya kita punya adat istiadat dan kita punya kode etik yang dimana di setiap suku bangsa punya etik yang berbeda-beda. Kadang gara-gara kita berbahasa ini negara demokratis, nggak apa-apa, silakan Anda berbicara demokratis, tapi di sini kita punya sudut pandang yaitu ketimuran, karena di sini berbicara mayoritas agama Islam, tapi mayoritas agama Islam tetap menghormati agama minoritas. Nah, jadi kita di sini juga harus bisa saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Jadi itu baru kita bisa memahami. Kalau kita melakukan perdebatan yang dimana menggunakan ilmu pokoknya, itu nggak akan kelar. Yang menggunakan ilmu dan rumus pokoknya, mau sampai kapanpun ya, pokoknya saya benar, pokoknya Anda salah, ya itu kan kita repot. Nah, gimana caranya kita saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain demi kita membangun bangsa kita gitu loh. Pada kenyataannya pada saat ini kita belum, ya, bukan nggak bisa tapi belum, tapi saya tetap optimis bahwasanya negara kita akan lebih maju lagi ke depannya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi undang-undang ITE ini memang harus dipahami secara keseluruhan oleh seluruh masyarakat ya Mas, dan saling menghargai gitu ya, agar tanya hoax ini menurun dan saling mati ini juga berpengaruh terhadap pertahanan negara. Mas, ngomong-ngomong seringkali nih penyebaran hoax ini juga diamplifikasi oleh media mainstream maupun media online. Nah, bagaimana pendapat Mas Imran sendiri terkait hal itu? Apa saran untuk media-media tersebut, Mas? Jadi begini, ya, kita tarik dulu apa sih itu hoax. Hoax itu kan sering diartikan berita bohong atau palsu.
Dalam dunia jurnalistik, hoax bukanlah hal yang baru. Hoax dapat merusak prinsip-prinsip jurnalistik dan dapat menghilangkan kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat pembaca ataupun lain sebagainya. Nah, di sini juga hoax merupakan kata kerja yang memiliki arti menipu atau merekayasa. Nah, di sini kita harus garis bawah, menipu atau merekayasa. Nah, fiksi yang memikat dan nakal ya, atau bisa memainkan kepercayaan hanya untuk kepentingan konten atau kepentingan berita. Di sini juga kita berharap, saya juga udah pernah menyampaikan kepada media, di sini juga kita bermitra dengan KIP dan KPI juga. Jadi kita udah sering menyampaikan bahwasanya penyiaran ini ataupun Dewan Pers ini juga kita sudah sampaikan berkali-kali pada Dewan Pers, banyak yang jurnalis nakal yang di sini hanya untuk konten atau beritanya banyak dibaca oleh masyarakat. Ketika diklarifikasi, mohon maaf kami salah, Anda berhak mengklarifikasi kami. Ini kan lucu. Gitu. Memang kita punya hak sanggah ketika salah tulis. Tapi apakah lebih baik melakukan hak sanggah daripada dia harus hati-hati menulis suatu karya tulis? Nah, ini kadang dibuat tadi yang saya sampaikan ada sedikit fiksi yang memikat atau kenakalan hanya untuk memikat pembaca, dan dia nggak mau tahu itu benar atau enggak. Yang penting gue dapat duit. Mohon maaf ya, saya agak belak-belakan. Yang penting berita saya terbaca, gitu. Yang penting berita saya laku. Ini juga yang bisa memecah belah kepercayaan masyarakat. Baik salah satunya tadi kan saya bilang cebong kampret masih ada kita baca. Ini nggak kelar-kelar kapan negara kita maju dan kapan kita bisa membangun negara kita. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo kenapa masuk di kabinet ini nggak sesuai dengan ikrar ini bla 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 lain sebagainya. Nah, itu saya muncul pertanyaan kecil. Daripada kita tidak bisa berbuat, lebih baik kita masuk hanya untuk berbuat dan memperbaiki bangsa dan negara kita. Nah, ini diolah oleh orang pro dan kontra dan sebagainya, kita nggak tahu. Ada juga yang di sini netizen yang memang dia nakal ya, dalam artian nakal dia iseng, dan ada yang memang buzzer-buzzer yang memang dibuat ini lain sebagainya, karena masyarakat kita satu kepo, ingin tahu. Ketika kepo dia pasti baca bla 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 bla, dan di sini mudah diajak untuk berpikir yang sangat berpikir yang sangat merugikan. Mohon maaf, kenapa saya mengatakan seperti ini? Munculnya dari kepo dan ngelihat, bener nih. Tapi dia nggak munculkan komunikasi, nggak nyari tahu, nggak bertanya. Itulah yang benar-benar sangat merugikan bangsa kita. Dan situ sangat mempengaruhi terhadap pertahanan negara kita. Dan pertahanan, salah satu pertahanan tertinggi, salah satu ya, bukan berarti satu-satunya, salah satu pertahanan tertinggi adalah pesantren. Bukan satu-satunya ya, salah satunya. Akhirnya di sini, kenapa ketika ada dari kayak kemarin berita pencabulan santrinya, kok seolah-olah dipukul rata itu semua pesantren, kan nggak bisa begitu. Nah, ini juga kan kenapa orang hanya melihat dan membaca, karena masyarakat kita gampang digiring gitu. Ketika ada begini dia bereaksi cepat tanpa harus bertanya benar nggak sih nih, seperti itu. Jadi harapan dan keinginan saya juga berharap masyarakat, khususnya masyarakat negara kita, harus lebih dewasa dan benar-benar bijaksana dalam memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Nah, ini sekarang kita memanfaatkan teknologi, handphone, laptop dan sebagainya. Muncullah informasi. Tadi Mbak Nova ya. Mbak siapa ini? Mbak Novita bertanya, saya menjawab, disitulah muncul informasi. Di sini tadi bertanya, muncullah komunikasi. Anggaran Kominfo untuk hoax berapa? Begitu. Nanti hoax berapa? Nah, sini saya ingin menjawab, kami tidak sudah mengawasi, bukan satuan 3.
Tapi program hoax ini sudah diprogram oleh Kominfo dan sudah terprogram oleh Kominfo. Untuk satuan anggarannya, karena memang itu MD3, udah sesuai dengan peraturan yang baru, kita udah tidak membahas satuan tiganya. Tapi kita membahas keseluruhan anggaran untuk apa aja. Jadi sekali lagi kita tidak membahas satuan tiganya, tapi melainkan kebutuhan Kominfo secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, banyak sekali program sosialisasi webinar-webinar yang dilakukan oleh baik Kominfo, baik dari Komisi 1 bekerja sama dengan Kominfo maupun KPID dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana Mas? Apakah hal itu efektif atau ada saran, rekomendasi dan lain sebagainya yang ingin disampaikan kepada pemerintah untuk dapat mencegah atau mengurangi penyebaran hoax ini, Mas? Itu sangat efektif. Ya, itu kemarin sangat efektif karena memang setiap kali webinar, karena memang tidak bisa mengundang secara banyak, tapi setiap acara webinar itu undangannya selalu berbeda-beda peserta, nggak boleh satu peserta, nggak boleh peserta yang sama. Jadi itu sangat bermanfaat sih sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ketika pemerintah benar-benar ingin, DPR dan pemerintah benar-benar ingin secara serius untuk menanggulangi berita hoax dengan cara apapun, sekarang bagaimana masyarakatnya menanggapi? Gitu. Percuma kita kerja menyelesaikan itu semua, tapi kita tidak bijaksana dalam pemanfaatan teknologi gitu loh. Nah, ini akhirnya ya, tapi tetap itu jadi tantangan dan dinamika kita bersama ya, baik legislatif dan yudikatifnya juga, dan legislatif dan DPR dan pemerintahnya juga. Jadi memang itu suatu tantangan untuk kita bersama, karena memang itu suatu komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa gitu loh. Jadi memang apapun yang jadi hambatan atau persoalan, ya kita selesaikan bersama. Kita juga sudah menyampaikan kepada Pak Joni Plate terkait dia selalu membahas 3T, tertinggal, terdalam, terjauh atau terluar. Yang nggak ada sinyal, udah kita berkali-kali menyampaikan, karena program pemerintah 5G atau 4G, atau saya nyampaikan gak usah ngomong jauh-jauh ke 5G deh, seperti 1G aja atau sinyal aja di beberapa daerah ya, khususnya di dapil saya di Pulau Madura aja kesulitan gitu loh. Jadi kita udah menyampaikan WiFi gratis, karena sekarang yang dituntut oleh pemerintah desa ini laporannya secara online, dan sekolah-sekolah baik madrasah atau lain sebagainya diminta untuk online. Ya kita sampaikan, kita ditekan oleh Mendikbud online, tapi penyediaan sarana WiFi-nya nggak ada. Nah itu udah sering kita sampaikan juga. Alhamdulillah ada beberapa program yang dari Kominfo seperti pemasangan WiFi gratis. Tapi itu juga tetap jadi catatan kita bersama agar pendidikan kedepannya tidak terhambat lagi. Jadi ya seperti itu, bagaimana cara kita manfaatkan dengan bijaksana aja. Baik, jadi artinya tidak hanya dari harus berbagai stakeholder ya Mas ya, tidak hanya program-program maupun sosialisasi, tapi juga kesadaran bersama gitu ya akan digitalisasiinnya. Baik Mas, menarik sekali. Tetapi ketika kita melihat penyebaran hoax terbesar itu kan dilakukan melalui kanal media sosial ya Mas ya, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh media itu sendiri. Nah, siapa saja sih Mas aktor yang paling tepat untuk mencegahnya? Aktor yang paling tepat sebenarnya kita juga, kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya aktor yang utama, karena kita pengguna ini sekarang IG, penggunanya siapa? Saya, mbaknya, dan para saudara-saudara yang datang, atau nggak bisa ngeliat sekarang secara live, dia akan nanti beberapa waktu dia akan melihat di beritabaru.co ya, .co, itu kita juga. Sekarang pertanyaan sederhana, walaupun pemerintah membuat suatu sistem, tapi kalau kita sendiri tidak dapat bekerja sama untuk menangkal berita hoax, lantas siapa yang bisa mengekat? Ya. Oke, tadi dinyatakan dari Kominfo, catatan dari tahun lalu sampai sekarang memang berkurang, tapi hitungannya tetap besar.
Nah, secara garis bawah berkurang itu kan sudah berusaha. Dan sekarang bagaimana cara kita dewasa dalam memanfaatkan teknologi dan dalam menggunakan sosial media. Kan seperti itu tuh. Banyak kita bisa lihat kayak kemarin, contoh satu aja kemarin nih, ketika di apa di Gunung Gunung Semeru ya kemarin ya, ada tim SAR dari relawan, dia datang malah diusir. Kamu di sini baru, ini setahun saya sini nih, dia di left. Itu kan nggak bagus. Itu kan menjadi propaganda yang lain-lain juga gitu loh. Sedangkan dia datang benar-benar ikhlas. Apa? Kenapa harus begitu gitu loh? Dan dia datang dengan keikhlasan, dengan mencari suatu amal perbuatan yang baik, tiba-tiba dia seperti itu kan nggak bagus juga, diketawain tiba-tiba ketika diproses dan minta maaf. Ini kan lucu. Kenapa sebelum Anda berbuat nggak Anda pikir dulu? Sedang itu direkam gitu loh. Nah ini kan tergantung kita juga, kita melek teknologi tapi nggak tahu aturan, nggak tahu undang-undang ITE, ini kan repot. Nah, jadi ini saya sedikit kurang sepakat terkait bahwasanya Indonesia ini demokrasi. Enggak, bagi saya. Bagi saya Indonesia adalah menganut Pancasila, di mana demokrasi itu hanya sebagian kecil dari dalam Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak bilang karena Islam ada mayoritas, kenapa nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Kan seperti itu. Karena kita beragam agama, menghormati satu sama lain. Dan yang kedua, kan pasal kedua itu, butir kedua, butir ketiga, kan macam-macam. Jadi bagi saya demokrasi sebagian kecil dalam Pancasila. Pancasila sudah mewakili demokrasi yang sesungguhnya. Jadi memang contoh lagi satu nih, ya, tadi saya sudah dekat dapat inspirasi kepada orang tua aja. Mama nih, mbok nih, bapak nih, gaptek. Bapak nih kolot, nggak tahu manfaatkan teknologi sekarang. Itu kan sudah nyakitin perasaan orang tua kita. Nah setelah kita jadi bapak, jadi ibu, lebih gaptekan mana? Kita atau ibu? Saat baru melahirkan, nak begini. Anda masih ngeliat YouTube, caranya gimana? Sedang ibu punya pengalaman. Ibu lebih canggih daripada kita sama bapak. Justru kita yang gaptek sesungguhnya. Sedang kita, entah merantau dia belajar, atau merantau mencari pekerjaan, atau merantau belajar juga di luar negeri, atau di luar provinsi, atau di kota, lain sebagainya. Canggihan ibu berdoa untuk anaknya, ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi hajat orang tua kita. Lah kita berdoa di sosmed, siapa yang mau dengerin? Emang Tuhan kita server? Kan gitu. Kita kalah canggih, kalah gaptek sama ibu. Ibu megang tasbih, kita megang handphone. Tek-tek, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Doakanlah dari... Emang server yang mau mengabulin doa kita. Jadi marilah kita bijaksana, dewasa dalam memahami apapun situasi, apalagi di tengah-tengah politik sekarang. Ada yang bilang 3 periode presiden, ada yang tambahan 2 tahun. Kalau belum pasti nggak usah dibahas. Mari kita nunggu apa yang menjadi kebijakan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang merugikan kita bersama. Kalau memang tidak puas, mari kita melakukan protes sesuai dengan aturan yang ada. Kan gitu. Kayak demo silahkan. Melalui izin, melalui ini sesuai, tidak perlu anarkis. Karena kemarin juga kasihan polisinya yang dipukul, padahal polisinya ngawal. Dan memang sekarang kepercayaan masyarakat ini masih sangat diuji juga, baik kepada pemerintah, baik pada apapun. Sekarang saya lihat kecintaan masyarakat, pertama TNI, kan luar biasa. Nah, mari kita perbaiki bangsa dan negara kita bersama-sama untuk kedepannya yang lebih bermartabat lagi. Sini contoh lagi lucu di bidang sepak bola. Yang saya bilang sudahlah, kita membangun apa mau saling menyalahkan, udah mau gimana lagi. Yang penting sudah berusaha bersama-sama. Yang penting satu yang kadang kita tidak bisa itu tuh
kritikan, kadang kita nggak bisa nerima saran, kadang kita nggak bisa nerima. Karena apa? Karena kita terlalu ego merasa bahwasanya kita paling benar. Ya tadi yang saya bilang, kalau debat pakai pokoknya sampai kiamat pun nggak akan pernah ketemu alurnya. Dan munculnya salah paham dan berita hoax. Ya, itu tambahan sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya siapa saja aktor yang paling tepat untuk mencegahnya ya kita semua berarti ya Mas sebagai pelaku. Jadi seluruh stakeholder tidak hanya pemerintah, tidak hanya Kominfo saja, tidak hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi juga seluruh stakeholder ya Mas ya, masyarakat sebagai tadi juga sempat disinggung mengenai contoh-contoh yang Mas Imron berikan, yaitu ada generasi milenial. Nah, ini menarik sekali. Jadi saya jadi pengen penasaran nih Mas, mengingat pengguna medsos kita terbesar milenial, apa sih kiat-kiat saya yang bisa didorong melalui DPR untuk berkolaborasi dengan generasi tersebut dalam mencegah hoax? Apalagi Mas Imron ini juga termasuk dewan yang masih milenial. Monggo Mas ditanggapi. Jadi ada tadi saya nyiapin juga nih pertanyaan ini sangat luar biasa juga sini nih, mengingat pengguna medsos adalah milenial kan, kiat-kiatnya Pak. Jadi begini, tadi yang saya sampaikan, kami Komisi 1 DPR RI bekerja sama dengan Kemkominfo memberikan edukasi kepada masyarakat melalui webinar bakti dan literasi digital dan aptika. Nah, di situ banyak yang kita jelaskan juga, tapi ya namanya itu suatu tantangan ketika kita mengajak suatu perubahan, pergeseran untuk lebih baik, yaitu tidak mudah. Jadi sedikit saya ceritakan aja, ketika saya melakukan webinar, di situ ada peserta yang tidur-tiduran dan kesannya tidak serius mendengar. Itu memang itu tantangan kita bersama. Jadi kita sudah kerjasama pada pemerintah, Kominfo, bahwasanya mari kita berantas berita hoax, tapi memang tidak mudah dan tidak segampang itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya begitu. Artinya ini masih terus menjadi tantangan ya Mas ya? Ya, tetap jadi tantangan kita bersama. Mari selain doa, kita butuh kerjasamanya untuk menangkal berita hoax yang bisa merusak pertahanan negara kita. Baik. Sejauh apa Mas peran atau kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI dalam menanggulangi persoalan hoax di media sosial? Ya, kita bekerja sama dengan Kominfo, dan kita bekerja sama dengan Kominfo, itu mitra kita bekerja sama dengan BIN, itu mitra kita bekerja sama dengan BSSN, Cyber Sandi Negara, kita bekerja sama dengan KIP dan KPI juga, kita kerjasama agar berita hoax ini benar-benar bisa diminimalisir gitu loh. Dan bahkan kalau untuk berbicara nggak ada kan sulit, tapi paling nggak minimalisir agar tidak menjadi kerugian besar bagi bangsa kita juga. Jadi begitu. Baik Mas, terakhir nih pertanyaan terakhir karena tadi juga Mas Imron ini harus segera geser ke acara berbagai acara. Dan tadi sudah dihimbau di awal kalau nggak bisa lama-lama. Jadi ini pertanyaan terakhir titipan dari teman-teman. Karena kita akan menghadapi 2024 Mas, dalam rangka menyongsong tahun politik di 2024 itu kira-kira apa Mas rencana atau strategi yang mungkin perlu disiapkan untuk mencegah serangan hoax atau yang akan memborbardir masyarakat luas demi agenda dan kepentingan politik tertentu. Jadi bagaimana Mas edukasi atau apa langkah yang harus kita lakukan dalam menyongsong tahun politik 2024, khususnya pesan untuk teman-teman milenial? Ya, kalau saya pribadi lebih baik ini untuk saya atau pesan pada masyarakat nih? Pesan pada masyarakat dan juga strategi yang mungkin bisa Mas Imron sharing kepada teman-teman. Jadi pada intinya mari kita kenali siapa yang mau kita rangkul atau yang kita, mohon maaf, sebelum kita coblos ya, ini kan pertanyaan 2024 dan lain sebagainya, supaya kita disenangi. Jadi pada intinya kita tetap memegang
istiqomah, dan kita juga harus bisa bersinergi pada masyarakat, dan kita memperkenalkan diri pada masyarakat, dan kita juga harus bisa memunculkan komunikasi, karena memang komunikasi itu sangat penting. Ada yang bilang, oh ini Mas Imron begini, Laura begini, bla 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 bla. Itu kan karena belum ketemu. Mungkin kalau ketemu bisa punya penilaian yang berbeda, dan bahkan pun nanti kalau kita sudah bisa offline, kita punya penilaian yang berbeda. Di dalam forum kita berbicara, bebas berpendapat, yang penting ada aturan di situ. Jadi memang pertama yang saya pinta agar menjaga berita-berita hoax, dan lebih baik munculkan komunikasi demi kedepannya yang lebih baik. Karena memang informasi ini kalau kita nggak benar-benar dewasa dalam menyaring dan menerimanya, itu sangat merugikan kita bersama. Gitu. Ini contoh kayak tadi, ini teman-teman juga ada teman saya waktu SMA, Assalamualaikum Mas Empong, itu kan teman. Jadi pemanfaatan teknologi ini kita gunakan sebijaksana mungkin. Ini muncul informasi, kalau saya jawab, saya alhamdulillah sehat, gimana kabarnya? Nah, itu kan muncul komunikasi. Tergantung kita dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sejauh mana kesadaran kita, dan sejauh mana kedewasaan kita, dan sejauh mana kebijaksanaan kita dalam menerima informasi-informasi itu. Karena memang ada beberapa partai, tentunya dia ingin partainya pemenang kontestasi pileg, pemilu gitu. Macam-macam. Lebih baik kita bijaksana mungkin dalam menyaring informasi, dan muncullah timbulkan komunikasi, biasakan berkomunikasi, karena itu adalah kunci utama dalam menjaga berita hoax. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Sedikit mencatat poin-poin yang telah disampaikan Mas Imron pada kesempatan kali ini. Teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus kenali ya Mas ya, istiqomah, bersinergi, komunikasi. Komunikasi sangat penting sekali untuk memvalidasi ulang di dunia yang sangat tidak terbatas ini. Apalagi sekarang untuk memvalidasi atau mengecek ulang gitu ya, memverifikasi informasi tersebut sudah sangat mudah sekali gitu ya. Kita bisa mencari referensi, juga bisa menghubungi lewat media sosial, karena sekarang sudah bisa terhubung langsung gitu ya Mas ya, dengan bahkan dengan Mas Imran sendiri gitu ya, sebagai anggota dewan bisa untuk jadi intinya kita harus ngecek ulang gitu kebenaran hal tersebut, karena kalau udah komunikasi nanti hasilnya akan beda gitu ya, daripada tidak mencari tahu sama sekali. Baik, tadi juga disinggung juga mengenai sebetulnya yang paling peran yang paling penting dalam mencegah berita hoax ini adalah ya kita semua, seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, baik swasta, pemerintah, masyarakat, semuanya, masuk kita sebagai pengguna, karena kita sebagai pengguna jadi tidak bisa hanya mengandalkan sistem saja, tidak bisa mengandalkan regulasi maupun pemerintah saja. Baiklah Mas, keren sekali diskusi pada hari ini, dan Imran menyempatkan sekali untuk bergabung meskipun di sela-sela kesibukannya. Tetapi boleh Mas closing statement-nya secara umum terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung tadi di awal belum sempat mendengarkan, boleh closing statement-nya Mas Imran. Ya, closing statement-nya ini sangat menarik. Terima kasih kepada beritabaru.co. Tadi juga sedikit cerita bahwasanya Mbak Novita tiba-tiba WA, karena apa, keberanian untuk memunculkan komunikasi dan mengajak kita di sini untuk bersharing. Inilah salah satu kedewasaan kita dalam memanfaatkan teknologi. Muncullah informasi bahwasanya tadinya malam Jumat dimajuin malam ini, itu muncul informasi dan muncul komunikasi. Oke, nggak apa-apa, kita nggak bisa lama. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi atau memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini sedewasa mungkin dan sebijaksana mungkin. Tentunya yang ingin saya sampaikan, mari kita hindari berita hoax. Kalau memang itu belum benar beritanya, tolong jangan disebar dulu. Karena kemarin ada di Bangkalan, warga miskin, dia bilang, saya belum dapat sentuhan dari pemerintah. Ternyata dia meng-share, itu sudah selesai setahun yang lalu. Dan itu sudah masuk pendataan. Nah, itu yang sangat merugikan. Akhirnya
dipikir dia masyarakat berpikir bahwasanya pemerintah ini nggak peduli, padahal itu sudah diselesaikan sebelum berita itu keluar. Jadi mari kita sebijaksana mungkin lah, sekali lagi kita sedewasa mungkin, sebijaksana mungkin dalam manfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang disingkat adalah TIK. Jadi agar negara kita tetap bisa berjalan dengan baik dan damai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita terima kasih waktunya dan terima kasih undangannya, ini sangat kesempatan bagus. Berharap nanti ke depannya kita punya waktu lebih panjang lagi, kita sharing lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Imron. Ya betul sekali Mas, tadi memang rencananya di hari Jumat ya, tapi harus maju di hari ini, dan luar biasa sekali sempat menyempatkan waktunya untuk tetap join menyapa teman-teman beritabaru.co. Closing statementnya sangat luar biasa sekali, dan tadi saya juga beberapa poin yang telah disampaikan Mas Imron tadi, ya, kenali, istiqomah, bersinergi, komunikasi sangat penting sekali untuk memvalidasi ulang informasi yang beredar, dan juga tadi sempat dijelaskan mengenai UU ITE, kemudian juga seluruh stakeholder ya harus bersama-sama memberantas berita hoax ini, dan banyak sekali program-program dari Kominfo sendiri maupun dari Komisi 1 dan juga dari KPID yang bekerja sama untuk dalam memerantas hoax ini, dan juga banyak banget gerakan-gerakan literasi digital yang bisa diikuti teman-teman. Baik, terima kasih Mas Imron, sangat bermanfaat sekali, luar biasa. Bisa di agenda selanjutnya Mas ya, nanti ngobrolnya biar lebih panjang lagi. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman baru telah menyempatkan menonton pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman.